Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, bullying atau perundungan dapat berdampak serius pada kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, depresi, dan gangguan emosional jangka panjang. Bentuknya bisa fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital dan bisa dialami oleh anak, remaja, maupun orang dewasa. Data di Yogyakarta menunjukkan bahwa bullying masih menjadi masalah nyata yang mempengaruhi kesejahteraan mental di komunitas lokal. Lalu bagaimana membangun lingkungan aman dan sehat? Kita akan membahasnya di Tribun Jogja Podcast dengan tema dari bullying ke mental health. Bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di studio Tribun Jogja pada hari ini. Yang pertama, Dr. Ahmad Ahadi SMPH, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dr. Ahmad, apa kabar? Baik sekali. Sehat dan bahagia? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Ya. Kemudian narasumber yang kedua Dr. Tri Sunu Handayani. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dr. Sunu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Alhamdulillah semangat. Terima kasih Dr. Sunu sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Dan hari ini dokter kita akan membahas mengenai dari bullying ke mental health, membangun lingkungan aman dan sehat. Ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh bagaimana kemudian membangun lingkungan yang aman dan sehat. Tapi saya mau bertanya terlebih dahulu, kalau saat ini khususnya di Yogyakarta, kondisi bullying baik di sekolah maupun di komunitas ini bagaimana? Silahkan dok. Sebetulnya untuk data bullying di sekolah itu tidak ada data pasti. Karena terus terang kejadian bullying di sekolah itu ditutup-tutupi gitu loh Mbak. Adanya itu adalah data korban kekerasan gitu ya. Korban kekerasan di 2023-2024 itu yang ada, dan kemudian kira-kira 60-70% itu korbannya adalah anak usia 17 tahun. Jadi 10-17 tahun. Dimana usia 10-17 tahun itu kan pada anak sekolah gitu ya. Sehingga jadi korbannya itu adalah anak-anak sekolah. Kalau data pastinya, maaf saya juga lihat contekan di 2023 itu ada 1.186 kasus kekerasan. Kemudian 414 kasus itu adalah korbannya adalah anak usia sekolah. Kemudian 2024 itu ada 1.326 dan korban pada usia 0 sampai 17 tahun itu adalah 504 kasus. Jadi diduga yang usia korban pada usia sekolah ini itulah data bullying. Tapi data pastinya kita memang belum punya gitu ya. Di beberapa sumber, apakah di rumah sakit, kemudian di otoritas pelayanan kesehatan lain itu juga kita belum punya. Oke. Kalau menurut Dokter Sunu, kondisi bullying di sekolah maupun di komunitas yang ada di Yogyakarta seperti apa? Kalau menurut saya memang banyak terjadi ya Mbak, terutama mulai dari yang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah itu banyak sekali terjadi. Dari yang mulai kecil-kecil misalnya verbal, ngata-ngatain atau ngejek sampai dengan akhirnya menimbulkan kekerasan fisik sampai dengan ngantemi ibaratnya seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi di mana saja. Nah, sekarang dengan banyaknya berita-berita itu di sosial media kan anak-anak juga kan banyak mengakses sehingga mereka juga yang tadinya mungkin hanya mengejek, mungkin nanti bisa timbul pikiran untuk melakukan yang lebih dari itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, lalu bagaimana nih dok dampaknya dari bullying bagi si korban dari jangka pendek maupun jangka kedepannya nanti dok? Nah, kalau dari jangka pendeknya sendiri kan otomatis dia akan merasa pertama sedih ya. Kalau kita diejek, kita dikata-katain sama teman kita sendiri, kita pasti merasa sedih. Kemudian kita juga merasa marah, kita pasti kesel sama teman kita itu yang mengejek kita. Kemudian itu akan bisa menimbulkan rasa rendah diri terhadap si korban, sehingga akhirnya dia menjadi takut untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian nanti akhirnya malas untuk datang ke sekolah karena takut diejek sama teman-teman itu tadi. Kemudian takut juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sehingga akhirnya karena malas enggan untuk pergi ke sekolah, nilai pelajarannya juga akhirnya menurun. Nah, itu kemudian juga bisa membuat dia menjadi tidak mau
berteman dengan orang-orang lain karena dia takut nanti akan dihina atau diejek-ejek lagi. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya, jika kejadian ini terus-menerus terjadi, maka akan dapat menimbulkan gangguan kepribadian yang menjadi antisosial. Beliau itu tidak mau untuk bersosialisasi dengan orang-orang karena adanya efek trauma dari masa kecilnya. Jadi trauma berkepanjangan, gitu ya Dok? Seperti itu. Kalau trauma berkepanjangan itu artinya peristiwa yang sama dialami terus-menerus. Gitu. Cuman trauma masa lalu itu bisa kemudian mempengaruhi perilaku saat ini, gitu. Contoh misalnya, saya nggak mengambil bullying ya. Kita pernah terjadi gempa kan, itu trauma pada saat gempa, kehilangan saudara, kehilangan keluarga. Nah itu bisa membekas sampai sekarang. Sehingga kaget sedikit aja itu dia terus kemudian teringat lagi gitu. Seperti itu kalau gitu. Nah sebetulnya apa yang disampaikan tadi Dr. Sunu itu memang sangat tergantung pada satu adalah intensitas, yang kedua itu tergantung pada kualitas perundungan itu. Tadi kan Dr. Sunu kita diskusi sebelum ketemu ini kan ngobrol-ngobrol. Kayaknya saya dulu sekolah nggak pernah itu ada bullying, padahal saya termasuk kelompok giant ya, memiliki keunggulan fisik, badannya gede gitu, tapi nggak pernah terus kemudian temennya atau adik kelas itu nggak pernah gitu loh. Zaman kita sekolah dulu gitu kan. Nah, kok sekarang itu ada gitu, saya juga sebetulnya perlu juga kemudian kajian lebih jauh, kajian sosial terkait ini. Kenapa kemudian bullying itu menjadi tren dan kemudian selalu ada kasus-kasus bullying yang dengan kemudian kualitasnya juga berbeda-beda gitu. Ada yang sampai kemudian memperoleh trauma fisik gitu kan, tidak saja trauma psikis kan gitu. Korbannya gitu. Nah, itu saya nggak ngerti. Jadi tadi itu bahwa dampaknya itu akan sangat tergantung pada intensitas dan kemudian kualitas perundungan itu. Kalau dilece-lece, menyebutkan nama orang tua atau zaman kita kecil dulu kan. Gelar kita, tompel gitu. Betul. Tompel, pita. Dulu zaman kita kecil itu banyak sekali penyakit yang namanya otitis media akut ya. Congek. Iya sih bener. Beda dulu di depan tapi nggak denger gitu ya, bener apa ya? Keluar cairan itu jadi kan otitis media udah yang perforasi gendang telinga sehingga. Itu sudah kalau seperti itu sudah dihina-hina. Satu itu, terus kemudian kedua kudis itu ya. Zaman saya dulu saya kan sekolahnya di plural itu ya, di pedesaan gitu, jadi higienis sanitasi, sumber air bersih nggak terjamin. Banyak anak-anak kecil itu dengan kudis, itu dilece-lece, diece-ece, dan itu menjadi ketika itu berlangsung terus-menerus dengan kualitas yang sama aja, terus yang kemudian menjadi tadi dampak yang paling ringan itu ya jadi anaknya rendah diri, menarik diri dari pergaulan. Kalau mau berteman sama jenengan yang baik gitu, gitu toh, pasti nggak mau, aku nggak mau lah teman sama Mbak Noris. Kenapa dia cantik, saya kayak gini kan? Masya Allah, tabarakallah ya. Kan gitu toh, jadi itu dampak seperti itu. Gitu. Tapi ada juga yang kemudian gara-gara perundungan itu terus kemudian terjadi, kalau kita bilang tidak terbangunnya kesetiakawanan sosial gitu ya. Ya sampai berkelahi gitu. Anak laki-laki dirundung itu mentok, akhirnya dia melawan gitu. Dan melawan itu dia terus mengatakan membenci orang yang mirip yang merundung dia gitu. Pokoknya saya tuh benci sama orang yang kemudian tipikalnya kayak gini. Karena apa? Dia punya trauma masa lalu yang dia dibullying oleh orang dengan tipikal seperti itu. Orangnya gendut, ireng, welek. Jadinya dia benci seperti itu gitu. Tadi punya trauma masa lalu gitu ya. Nah, itu bisa sembuh atau perlahan hilang nggak sih Dok? Ya tergantung juga Mbak, tergantung tadi itu gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental sebetulnya banyak yang faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan mental. Tadi kan bullying ke arah kesehatan mental. Iya betul. Satu adalah konstitusi psikomental kita. Saya ambil contoh gini. Ada seorang anak gitu ya, terus menerus mengalami trauma, tapi dia nggak apa-apa gitu loh, santai aja gitu. Terus menerus mengalami stresor psikososial,
ya toh. Usia 6 tahun orang tuanya meninggal, belum inget lah ya 6 tahun. Ibunya menikah lagi, terus selama menikah lagi ibunya memperoleh kekerasan dari suami barunya, dilihat gitu toh. Tapi dia santai aja, nggak mempengaruhi mental dia gitu. Tapi ada yang kemudian memang orang itu secara konstitusi psikomentalnya rapuh, ya kan, melihat seperti itu sendiri dia sudah terpengaruh untuk kesehatan psikomentalnya. Saya nggak menyinggung salah satu generasi ya, yang status psikomentalnya rapuh sehingga kasus bunuh diri banyak pada remaja dan usia muda sekarang ini kan. Jadi tergantung satu itu. Yang kedua kemudian lingkungan di mana dia ada gitu. Kalau dia berada di lingkungan yang kemudian terbangun sebuah relasi yang sangat saling care, ya atau caring, terus bersahabat, itu akan cepat memulihkan dia seperti itu. Tapi kalau di dalam lingkungan yang sudah nggak peduli, makin dijauhi, iya nggak pernah ditanya kamu di sekolah mengalami apa gitu, ada nggak temanmu ngejek kamu gitu, ya akhirnya dia itu nggak bisa sembuh gitu. Jadi faktor kalau kita melihat dari situ itu nanti faktor yang paling utama ketika terjadi dan kita tahu ada korban perundungan itu adalah kepedulian gitu ya. Ya Bu, gitu. Jadi care gitu ya. Kita menjadi pendengar yang baik, membangun empati itu merupakan faktor-faktor penting untuk memulihkan seseorang, untuk menghindari traumanya itu jangan berkepanjangan. Gitu. Oke. Kalau untuk mencegah perilaku perundungan atau bullying itu sendiri gimana nih Dok? Kalau untuk mencegahnya ya Mbak, pertama kan seperti tadi disampaikan Bapak, kita lihat dulu lingkungannya itu seperti apa. Kalau misalnya ini biasanya terjadi di tempat sekolahan itu misalnya, berarti kan kita harus menciptakan suasana sekolah itu aman untuk siswanya sendiri. Kemudian kita juga melihat bahwa memang si anak itu bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan dengan nyaman kepada guru atau misalnya temannya sendiri. Karena kan mereka itu banyak di sekolah. Jadi kan kalau sekolah itu ada dari jam 7 kadang sampai jam 3 sore. Nah, itu kan berarti kan otomatis interaksinya sama teman-teman, sama guru. Ketika dia mengalami kekerasan atau mengalami bullying di sekolah, ketika dia tidak bisa bercerita pada temannya atau pada gurunya, kan otomatis dia akan merasa sendirian. Nah, kita juga harus bisa menciptakan sekolah yang aman untuk anak tersebut. Bagaimana anak itu bisa merasa nyaman untuk bercerita mengenai kondisinya dia sendiri terhadap temannya atau terhadap guru di sekolah, sehingga nanti guru dan institusi sekolah itu bisa melakukan penanganan yang lebih baik terhadap kasus bullying ini. Jadi nanti kalau misalnya pun ada pelakunya itu kan juga bisa diajak bicara baik-baik oleh guru BK-nya misalnya, kemudian juga diberitahukan, diberi edukasi mengenai dampak dari bullying itu terhadap orang lain, kemudian diajarkan untuk menghargai bagaimana teman-teman di sekolah itu mungkin kondisinya tidak sama seperti dia, sehingga nantinya itu akan bisa menimbulkan kesadaran pada pelaku untuk bisa mengurangi tindakan tersebut. Kemudian kalau memang nanti ada yang memang merupakan hal-hal yang harus mendapatkan hukuman, misalnya berkaitan dengan bullying dan kekerasan fisik, ya tentunya sekolah harus melakukan tindakan sehingga nantinya ada efek jera juga dari pelakunya. Itu yang bisa salah satunya dilakukan misalnya di sekolah dan di rumah juga. Jadi di rumah itu ketika anak pulang sekolah, orang tua mungkin melihat ada luka yang tidak diketahui kapan itu terjadinya, orang tua itu peka untuk bisa melihat dan menanyakan pada si anak, ini terjadinya di mana, kenapa. Ketika anak itu merasa bahwa orang tua itu memperhatikan, dia akan merasa nyaman untuk bercerita tentang kondisinya, apakah itu memang terjadi di sekolahan atau di lingkungan rumah. Nah, itu menciptakan suasana yang aman untuk anak tersebut sehingga dia juga nanti juga bisa bercerita dengan baik kepada orang tuanya. Oke, jadi menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat bagi anak begitu ya Dok ya. Nah, kalau dari RS Jiwa Gracia sendiri sejauh ini upaya yang dilakukan untuk mencegah bullying sendiri seperti apa nih Dok yang sudah dilakukan? Salah satu program di rumah sakit kami itu ada yang disebut dengan kita membangun sekolah sehat jiwa. Jadi sekolah sehat jiwa. Jadi sebetulnya problematika anak sekolah itu bukan hanya bullying tuh Mbak.
Ya, bukannya iya. bullying, tapi angka yang kemudian seperti gunung es, Mbak, itu adalah depresi. Oh, gitu. Depresi itu macam-macam toh. Salah satu penyebab dari depresi itu adalah under pressure kalau saya bilangnya. Di bawah tekanan. Nah, tekanannya itu macam-macam. Kalau tekanan yang enak-enak tuh nggak apa-apa lah, tapi tekanan nggak enak. Contoh PR banyak gitu ya. Besok mau ujian masih ada PR. Gitu. Terus sarana prasarana kurang, segala macam itu yang kemudian buat seorang anak itu merasa tertekan, sehingga depresi. Itu problem di sekolah gitu toh. Yang kadang-kadang problem di sekolah itu nggak sampai orang tuanya nggak sampai tahu gitu toh. Sehingga kemudian ini semua kayak seperti itu tuh membentuk, kemudian menghasilkan problem-problem baru gitu. Jadi kami Rumah Sakit Jiwa Gracia salah satu programnya adalah membangun sekolah sehat jiwa, SSJ ya. SSJ. Jadi strategi kami itu adalah dengan membangun peer counselor. Jadi konselor sebaya. Nah, anak sekarang itu dia tidak akan berbicara dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua. Dia lebih mempercayai temannya, sahabatnya. Gitu ya. Itu bagaimana terus kemudian sahabatnya itu tahu kalau problemnya seperti ini, dia masuknya dari mana. Ketika kemudian temannya mengeluh seperti ini, responnya bagaimana. Itu yang kemudian kita ajarkan. Di samping itu kami juga menambah muatan bagi guru BK dan guru wali konseling kelas. itu wali kelas, guru kesehatan jasmani, ya guru olahraga, itu untuk seperti itu. Prinsipnya ya memang kadang-kadang fenomena-fenomena tentang kesehatan jiwa ini tanpa sengaja kita baru kemudian tahu, loh anak ini kok tiba-tiba begitu ya. Saya mau cerita salah satu yang ini kejadian sebenarnya. Ada seorang anak perempuan yang kemudian selalu terlambat masuk sekolah. Ya toh? Kalau sekolah kemudian melihat dari kacamata menegakkan disiplin bahwa dia harus punya kewajiban masuk tepat waktu segala macam, mungkin udah dihukum, marah segala macam toh. Tapi apakah kemudian hukuman itu pada saat itu menjadi penyelesaian? Enggak. Dan ini ada gurunya yang kemudian ya mungkin kepo ya. Kok ini bocah telat terus. Nah, dia berusaha terus mencari tahu gitu kan, mencari tahu. Ternyata si anak ini memang terus kemudian nggak pernah tidur cepat. Dia tidur setelah kemudian bapak ibunya tidur. Bapaknya bapak tiri, Mbak. Dan dia itu mengalami ruda paksa oleh bapak tirinya. Jadi kalau dia tidur, nah itu bapaknya belum tidur, terus kemudian dilakukan, dia menerima ruda paksa itu. Itu yang menyebabkan. Setelah gurunya tahu, kan penyelesaiannya berbeda kan. Bukan hukuman yang diberikan, tetapi adalah bantuan kepada dia sampai kemudian memasukkan anak ini dalam perlindungan anak itu, kira-kira begitu. Jadi program Rumah Sakit Jiwa Gracia itu setiap simpul yang bisa berperan lebih besar untuk kesehatan jiwa bagi anak-anak didik itu kita berikan muatan, kita tambahkan. Gitu. Ya kebetulan aja kita kan punya sumber daya ya. Kami punya ahli dokter spesialis jiwa anak remaja, kami punya psikolog anak, itu juga punya, sehingga itu yang kita bangun gitu. Nah meskipun saya nggak ngerti apakah ini seberapa sih daya ungkitnya untuk menyelesaikan problematika perundungan, depresi pada anak sekolah, apalagi Bu ya, kecemasan. Belum begitu terukur. Bayangin sekarang berapa ya yang jadi urusannya provinsi itu, sekolah SMK, SEMEA, SLTA itu kan banyak sekali kan. Nah, rumah sakitnya cuma satu, tenaganya juga terbatas kan gitu. Tetap harus melakukan pelayanan. Melakukan pelayanan. Jadi sebetulnya jangan sia-sia kalau kita bergerak sendiri gitu. Yang menginisiasi itu harusnya bukan di sektor kesehatan saja, tapi sebetulnya semua lini itu kita harus sama. Berpikirnya bahwa anak sekolah ini adalah entitas kita gitu ya, aset. Indonesia Emas itu pada anak sekolah gitu. Jadi kita berusaha membentuk generasi yang tangguh, generasi yang kemudian bebas daripada kekerasan mental, kekerasan fisik gitu ya Bu ya. Kemudian tadi sehingga terbentuklah sekolah yang aman, sekolah yang mengayomi semua komunitas yang ada atau semua individu yang ada dalam sekolah.
Oke, ini tadi yang menarik, membangun sekolah sehat jiwa gitu ya. Mungkin dari Dokter Sunu boleh menjelaskan seperti apa ini, Dok? Apakah di setiap sekolah atau bagaimana nih, Dok? Oke. Yang pada waktu itu menjadi pilot project kami itu adalah satu sekolah. Kita sudah melakukan pendekatan lebih dahulu kepada Dikpora DIY pada waktu itu untuk melakukan pilot project sekolah sehat jiwa. Kemudian dari Dikpora mengusulkan satu nama untuk menjadi tempat kita melakukan proyek tersebut. Nah, di situ kita melakukan pelatihan terhadap siswanya, kemudian juga wali kelas dan guru BK-nya juga itu disampaikan sebelumnya kepada komite sekolah, sehingga nantinya kegiatan tersebut akan diketahui oleh orang tua. Jadi itu bukan hanya kewajiban dari sekolah untuk mengetahui dan membina anak-anaknya, tapi juga itu ada peran dari orang tua, sehingga nantinya keberlanjutan program ini juga bisa sampai ke orang tuanya. Karena kan kalau misalnya anak-anak itu di screening, kemudian dilakukan screening, hasilnya ternyata mereka ada di batas yang borderline atau tinggi, maka itu hasilnya akan disampaikan kepada orang tua. Nah, nanti peran sekolah ketika di sana si anak itu bisa bercerita kepada temannya, kemudian mungkin di level teman sudah bisa menemukan jawaban, tapi ketika di level teman itu masih belum teratasi, si teman ini bisa menyampaikan kepada gurunya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Sampai nanti akhirnya ketika itu bisa selesaikan dalam level sekolah, maka diselesaikan di level sekolah. Tapi ketika tidak bisa, maka akan dilakukan rujukan kepada fasilitas kesehatan yang memang diperlukan untuk anak tersebut. Nah, nantinya sistem ini harus berkelanjutan dari anak, kemudian siswa, dari anak, kemudian wali kelas, kemudian guru BK, kemudian teman-temannya yang lain, dan kemudian juga disambung dengan orang tua. Di situ ada peran pendukung untuk bisa menindaklanjuti. Jika ternyata anaknya itu harus dirujuk, orang tua harus membantu untuk mau melakukan itu. Nah, itu juga yang akhirnya kita lakukan dalam satu sekolah, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Mbak. Kita melihat anak-anak itu juga sudah merasakan manfaatnya sendiri, bahwa ternyata menghargai sesama teman itu baik, kemudian merespon temannya bercerita itu ternyata memberikan efek yang berdampak baik pada temannya juga. Jadi sesederhana menyiapkan telinga untuk mendengarkan itu ternyata memberikan efek yang baik untuk si pencerita, sehingga temannya itu juga si peer counselornya itu juga bisa bercerita bahwa ternyata temannya itu bisa sampai nangis-nangis menceritakan masalahnya itu yang tidak bisa dia sampaikan karena dia mungkin tidak nyaman untuk bercerita pada orang tuanya atau pada guru di sekolah. Nah, itu setelah itu hasilnya akan dievaluasi lagi. Nah, alhamdulillah proyeknya berjalan dengan lancar, dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, proyek ini diminati oleh sekolah-sekolah. Bukan proyek. Program. Kalau proyek berarti ada dananya ya, Pak. Kalau proyek berarti ada. Kalau program ini ternyata memang diminati oleh sekolah-sekolah yang lain, tapi ya itu keterbatasan akhirnya kami. kerepotan sendiri kita, Mbak. Keterbatasan kami adalah kita sumber dayanya terbatas. Di samping itu kita tetap harus melakukan pelayanan, sehingga kami harapannya adalah ini dilakukan bersama, bukan hanya rumah sakit sebagai pemilik atau pengampu program, tapi juga disambut dengan baik oleh dinas yang lain, misalnya dinas kesehatan atau dinas pendidikan, sehingga nanti itu bisa menjadi kurikulum yang bisa masuk dalam program sekolah, sehingga nanti sumber dayanya itu tidak hanya berasal dari Rumah Sakit Jiwa Gracia, tapi juga kami bisa menularkan kepada teman-teman yang lain, misalnya psikolog-psikolog yang ada di puskesmas untuk bisa menjadi pengampu di sekolah yang jadi yang ada di lingkungan puskesmas tersebut. Jadi intinya gitu ya, sekolah sehat jiwa itu kan yang namanya permasalahan kesehatan jiwa itu dia bisa menjadi latar belakang, ya toh, bisa menjadi output terhadap event, ya, terhadap sesuatu kejadian. Nah, sebetulnya kalau dia kemudian menjadi latar belakang, ada faktor-faktor lain yang juga kekuatannya sama menjadi latar belakang. Kemudian
dampak atau outputnya juga bukan kesehatan mental saja gitu sebetulnya kan, tetapi juga kemudian adalah relasi atau hubungan sosial juga itu kan menjadi sebuah output. Saya contohkan misalnya gini, seorang anak nih mengalami kekerasan di dalam rumah, ya toh, manifestasinya baru ada di sekolah gitu loh, kan gitu toh. Kalau kemudian kita nggak membangun sekolah sehat jiwa, nggak ada yang peduli bahwa anak ini punya problem dalam akademiknya, dalam proses belajar mengajar, tapi gitu toh, yang melatar belakangi problem dia itu ada di rumah gitu loh, ya toh. Bisa relasi orang tua, bisa terus kemudian ekonomi orang tua yang kemudian berdampak ke dia, sehingga dia di sekolah itu menjadi itu problemnya. Nah, pada akhirnya gitu toh, ya tidak saja kemudian si anak ini memiliki problem kesehatan mental, tapi juga mungkin problem di dalam akademik misalnya, memusatkan perhatian nggak bisa karena mengalami sesuatu di rumah. Nah, jadi sekolah sehat jiwa itu bukan semata-mata hanya kemudian kesehatan jiwa toh, tetapi kita berusaha kemudian ya di sekolah lah kemudian dapat menyelesaikan atau dapat mengidentifikasi problem-problem yang ada pada anak didik, yang kemudian nanti pendekatan penyelesaiannya juga macam-macam gitu loh kan. Kalau dia kemudian misalnya problem perekonomian, dia datang ke sekolah dengan lapar, ya mungkin salah satu penyelesaiannya makan bergizi gratis MBG misalnya gitu, atau kemudian komunitas sekolah juga kemudian komunitas sekolah mengalokasikan untuk anak-anak yang kurang mampu kan gitu. Kalau kita di sekolah negeri kan itu kan latar belakang sosial ekonomi orang tuanya kan macam-macam loh, Mbak. Iya. Tapi kalau kemudian sekolah swasta, sebutlah salah satu sekolah swasta populer di Jogja ini tuh, mungkin levelnya sama. Latar belakang sosial ekonomi orang tuanya sama. Jadi problem itu nggak ada. Tapi keharmonisan dalam rumah kan juga nggak sama. Iya. Iya toh? Bukan berarti kecukupan ekonomi itu membuat jaminan harmonis dalam rumah tangga gitu. Ada yang enggak. Ada dulu pernah juga jadi isu tuh yang namanya unwanted pregnancy dan unwanted child. Kehamilan yang tidak diinginkan atau kemudian menjadi anak yang tidak diinginkan. Itu sampai dewasa juga kemudian justru bullyingnya itu dari rumah kan. Iya. Iya toh. Ya saya nggak ngerti, ibunya cantik kayak nyenengan tapi anaknya kok nggak cantik, dibully gitu keharmonisan itu. Jadi bisa saja seperti itu. Nah, sekolah sehat jiwa itu sebetulnya dia harus mampu kemudian mengidentifikasi setiap anak itu it's okay lah, beres. Kalau nggak oke, dia terus kemudian berusaha mencari tahu kenapa dengan anak ini. Kalau problemnya memang kemudian adalah problem terkait dengan psikomental, ya diselesaikan oleh rumah sakit Gracia gitu loh maksudnya. Atau kalau kejauhan di rumah sakit Gracia, kita sekarang di SMK Muhammadiyah Gunung Kidul ya. Iya. Iya toh, SMK Muhammadiyah Gunung Kidul. Saya sebutkan nama nggak apa-apa ya? Iya, monggo. Ya terakhir kan SMK Muhammadiyah Gunung Kidul ya, sekolah sehat jiwa yang mau kita. Tapi kami ke Gunung Kidul itu kan Masya Allah gitu ya, bukan kita mengeluh, enggak, karena memang mereka minta terus kita sambut dengan positif gitu loh. Tapi kalau nunggu kita gitu tuh, ya kan artinya ya akan terjadi yang namanya delay problem solvingnya kan. Ada terlambat gitu loh. Jadi kalau bisa ya kita bareng-bareng lah gitu kan. Nah di rumah sakit jiwa itu mungkin nanti jadi mentornya gitu ya, di teman-teman di sana. Panjenengan juga gitu kan, bisa juga kemudian di dalam masyarakat yang kan itu kira-kira begitu. Oke, Dok, lalu apa saja nih Dok langkah-langkah atau dukungan yang bisa diberikan untuk misalkan seseorang anak ini terindikasi atau terpengaruh untuk melakukan bullying? Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegahnya gitu Dok, supaya dia tidak melakukan bullying gitu? Sebetulnya saya juga tidak ada satupun teori yang kemudian ampuh gitu ya untuk kita lakukan. Tapi secara universal saya kira lah ya, secara universal itu adalah anak itu harus kita berikan atau pembelajaran terhadap nilai-nilai itu loh, Mbak. Ya, nilai-nilai bahwa manusia ya nilainya itu adalah sebagai makhluk yang mulia gitu ya, tidak pantas kita kemudian menghina. Dan
Dan menanamkan nilai-nilai itu nggak cukup dengan hanya kemudian mengajarkan apa ya secara lisan gini, tapi yang paling ampuh itu adalah role model. Gitu ya, memberikan contoh gitu. Jadi orang tua itu bukan berarti ayah ibu loh, Mbak. Orang tua itu adalah orang-orang yang lebih tua gitu loh, menurut saya. Jadi ya dalam kemudian struktur sosial gitu ya, termasuk orang tua kita itu adalah pimpinan, kepala daerah gitu ya. Itu ya harus memberikan contoh. Jadi setiap level itu juga menjadi role model gitu. Untuk kemudian menghargai nilai seorang manusia gitu. Nah, kalau indikasinya itu belum dilakukan misalnya, si anak itu belum pernah terpapar dengan bahwa manusia itu sama. Bedanya itu ya mungkin jenengan hidungnya lebih mancung dari saya, tapi kan ya podo-podo irung. Iya toh, hidung mancung itu namanya apa sih? Gak ada toh. Gak ada. Kalau kita katakan hidung bangir, ya tetap pakai hidung. Pakai hidung gitu. Terus apa? Alis seperti semut berbaris gitu ya, semut berbaris gitu. Jadi semuanya sebetulnya nilainya sama, bedanya itu yang cuman ya sing iki rada apik gitu. Bukan berarti terus kalau kemudian kan nggak ada ya manusia ini yang sama persis. Anak kembar sendiri yang nggak sama persis. Masih ada bedanya gitu. Pasti bedanya. Anak saya juga, saya punya anak kembar, itu beda. Di mati beda. Jadi nggak ada yang sama, maka nilai-nilai itulah yang kemudian harus diberikan kepada anak. Tapi kalau itu terus kemudian sudah, kalau konsep bunuh diri ya, ide bunuh diri, kemudian konsep bunuh diri, ide, ya konsepnya ya. Dan itu juga ide untuk membullying sesuatu, terus konsepnya gimana? Wah, aku mau membullying Mbak Noris misalnya. Nanti bullyingnya caranya apa ya? Tak jambak rambutnya, apa selendangnya tak tarik, mencopot, misalnya gitu. Nah itu sudah ada ya, itu baru kita bisa cegah, itu nggak baik. Itu termasuk kekerasan. Padahal perangkat peraturan perundangan kan sudah ada toh Mbak. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, itu ada. Tapi apakah itu efektif? Iya, itu. Dengan menghukum gitu ya. Menurut saya efektif juga gitu loh. Efek jerah tadi ya. Efek jerah ada. Tapi sekarang itu kalau kita guru menghukum anak didik, orang tuanya ikut campur gitu ya. Gak terima gitu. Gak terima, kita malah dituntut. Dulu kita kecil, saya sekolah itu biasa itu namanya ya, berdiri megang kuping gitu. Hukum itu udah biasa. Biasa gitu. Karena nakal sama temennya, terus dihukum, berdiri di pojokan. Atau terus nanti anak-anak sudah pulang kita disuruh nyapu gitu. Nah tinggal bentuk hukuman itu yang kemudian efek jerah itu kan tidak harus kemudian fisik ya. Menurut saya begitu. Oke, terakhir ini untuk Dokter Sunu nih dok. Dokter, apa sih dok strategi efektif yang bisa diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dan terhindar dari bullying itu sendiri dok? Waduh. Agak berat ya Pak. Yang pertama menurut saya itu kembali ke keluarga dulu ya Mbak. Keluarga itu harus bisa menjadi keluarga yang aman untuk si anak itu sendiri. Ya, berarti di sini adalah peran orang tua itu harus ada untuk bisa memperhatikan kebutuhan anak, kemudian peka terhadap apa yang terjadi sama anaknya, kemudian juga bisa menjadi pemberi solusi atau mungkin bisa menjadi orang yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi kalau misalnya kamu melakukan ini, apa yang terjadi kalau misalnya kamu melakukan ini, kemudian sehingga itu nanti akan menjadi barrier awal dari si anak. Kalau misalnya, Bu, aku nggak suka sama ini, tadi aku begini sama dia, orang tua kan bisa memberikan nasihat, jangan begitu nak, nanti kalau misalnya seperti ini, orangnya akan seperti ini, kalau kamu begini maka akan ada dampak seperti ini, sehingga nanti itu kan anak juga pasti akan berpikir, sehingga nanti dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya jika dia melakukan itu, dan apa yang akan terjadi pada dirinya jika itu terjadi pada dia sendiri. Nah itu kemudian jika itu sudah di lingkungan keluarga itu sudah terbentuk, maka ketika anak melangkah ke sekolah, dia akan ketemu sama yang lebih jauh lagi kan, dengan kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang di rumah. Nah, kemudian nanti akan ada yang tadi sekolah yang harapannya akan bisa aman untuk anak tersebut, sehingga nantinya kondisi-kondisi bullying ini bisa diminimalkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa kalau kita sudah bisa menghargai orang lain, maka kita akan menjadi lebih baik
kita bisa menghargai orang itu, kita tidak akan ngata-ngatain karena kita tahu kalau kita ngatain itu kita berarti tidak menghargai makhluk ciptaan Tuhan, ya kan. Kemudian itu harapannya juga akan bisa membangun lingkungan sekolah menjadi lebih baik ketika anak itu berada di sekolah. Kemudian ya mungkin yang lainnya adalah membatasi juga tayangan-tayangan kekerasan yang mungkin ada di media sosial. Untuk anak-anak yang memang belum sesuai umurnya, kalau kita nonton bioskop kan ada tulisan ya, tontonlah tontonan sesuai dengan usia kita. Nah, ketika anak-anak itu mungkin terpapar dengan yang seusianya, itu akan membentengi dari hal-hal yang kekerasan yang mungkin tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak kita. Nah, itu juga akan menjadi pelindung juga dari ide-ide atau pikiran-pikiran yang bisa dilakukan untuk membuli atau menyakiti orang lain. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Sunu, Dr. Ahmad sudah meluangkan waktunya untuk berbincang pada hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noris Tera, Dr. Ahmad dan juga Dr. Sunu yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun, Dok. Terima kasih kembali, Noris. Terima kasih.